Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Menjadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, interdisipliner, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman di dunia akademisi, baik secara nasional dan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kampus ini memiliki visi untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. Untuk mewujudkan visi tersebut, kampus ini memfokuskan misi untuk menyelenggarakan pendidikan dengan mengusung paradigma berbasis Theo-Antropo-Ekosentris yang dapat menyahuti tantangan global, melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan membangun sistem manajemen tata kelola lembaga pendidikan yang profesional, menuju badan layanan umum melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, lembaga, institusi, perusahaan, dan pemangku kepentingan. Kedepannya, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan sebagai Universitas Islam Negeri akan terus berbenah diri untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang mandiri, saleh, moderat, cerdas, berintegritas, dan unggul dengan lulusan berkualitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen yang terhormat, penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Hadi Wahyu Muktitama SPLI, mahasiswa PPG Guru Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari dengan NIM 25211000533, mengajar di SDN 0716 Firtran Sosa 2. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 6 dengan materi mengenal Allah dengan Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua? Ada yang sakit? Ya, semuanya hadir? Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya bisa mengikuti pelajaran untuk pelajaran kita hari ini dalam pendidikan agama Islam. Di sini sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, Wahyu, silahkan maju pimpin doa. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa dimulai.
kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, jangan tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Ya. Sebelum belajar, Bapak mau mengetes fokus kalian ya. Coba semuanya berdiri. Ini tangan kanannya di depan. Konsentrasi. Ya. Pegang kepala. Oke. Ya, semuanya lurus. Lagi. Pegang perut. Ada yang salah? Ya. Lagi. Pegang rambut. Ya, sekali lagi konsentrasi, pegang mata. Mata. Ya, udah turunkan. Ya, silakan duduk. Ya, sebelum belajar Bapak mau tanya. Pernah tahu tidak apa itu Asmaul Husna? Ya, siapa yang tahu Asmaul Husna itu apa artinya? Nama-nama baik Allah. Apa? Nama-nama baik Allah. Nama-nama baik bagi Allah. Ya, tepuk tangan. Ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan salah satu dari Asmaul Husna atau nama-nama baik bagi Allah? Ya, yuk. Siapa apa? Ar-Rahman. Ya, tepuk tangan. Ya, siapa yang tahu lagi? Ar-Rahim. Ya, tepuk tangan lagi. Pada hari ini kita akan mempelajari 4 nama. Ya, 4 nama Allah. Yang pertama ada Al-Ghaffar. Apa? Apa? Al-Ghaffar. Yang kedua ada Al-Afu. Apa? Al-Afu. Yang ketiga ada Al-Wahid. Apa? Al-Wahid. Al-Wahid. Yang keempat ada As-Somad. Apa? As-Somad. Ya, jadi ada 4: Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Jadi yang akan kita capai pada hari ini adalah siswa-siswa Bapak atau murid-murid Bapak harus bisa menjelaskan pengertian Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Yang kedua, menunjukkan contoh perilaku sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Yang terakhir adalah menulis kaligrafi Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Bapak mau membagi kelompok. Nanti ada kelompok Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Meja sini kelompok Al-Ghaffar. Ini Al-Afu, ini Al-Wahid, ini As-Somad. Ya, kita akan menonton video tentang apa yang akan kita pelajari. Pahami, kalian cermati apa yang ada di dalam video. Pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Ya, silakan Sebelum kita perhatikan. mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Kalian catat apa yang perlu dicatat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Peta konsep yang akan kita pelajari tentang Allah Maha Segalanya, Ya, yaitu diperhatikan. kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna, kita tidak terlepas dari dosa kepada Allah karena pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kalian lihat kembali, renungkan di atas. Sebanyak dan sebesar apapun dosa kita kepadanya, yakinlah Dia akan menghapus dan melenyapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dan menghapuskan dosa apabila manusia bertaubat kepada sangat karena telah melakukan dosa. Yang ketiga, berniat dan bertekad yang kuat sepenuh hati untuk bertaubat. Yang keempat, harus mendapatkan maaf dari orang yang dianiayanya atau disakiti. Apabila kalian terlanjur melakukan sesuatu kesalahan atau perbuatan dosa, walaupun kecil, bertaubatlah kepada Allah sekurang-kurangnya dengan mengucapkan istighfar dengan lafaz Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu tadi video sedikit tentang, karena Bapak tadi sudah membagi kelompok, sekarang Bapak ingin kalian berdiskusi di kelompok kalian tentang apa itu pengertian dari masing-masing nama kelompok. Lalu kalian berikan contoh perilaku sehari-hari yang dapat kalian lakukan dengan meneladani 4 sifat tadi ya. Contohnya Al-Ghafar, apa pengertiannya, lalu berikan contohnya untuk meneladani sifat Al-Ghafar. Setelah kalian berdiskusi nanti, untuk setiap regu atau setiap kelompok nanti maju ke depan mengadakan presentasi ya. Ya Bapak bagi dulu lembar kerja diskusinya. Nah, ini aku. Ini teman. Ya, silakan kalian kerjakan diskusi selama 5 menit ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan apa itu Al-Ghafar, Al-Ghafur, As-Somad, dan Al-Wahid. Silahkan kalian diskusikan. Tadi kita sudah nonton video, kalian tadi sudah menelaah. Coba kalian diskusikan hasil video tadi. Ya, semuanya harus mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Ya. Ya, sudah selesai? Ya. Pendapatmu ada? Silahkan dituangkan. Ayo Tovan, pendapatnya berikan kepada kawannya. Barang. Ya, silakan. Yang kuat suaranya biar kedengaran kawannya. Ya. Kami dari kelompok As-Somad akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan membagikan teman. Meneladani sifat As-Somad. Sifat Al-Aku 1. Memaafkan kesalahan
kalian, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dari sifat wahid, mengerjakan ibadah puasa, mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan perintah Allah. Biasa hambanya yang telah meneladani sifat al-Ghafar, maka warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi. Ternyata hasil diskusinya luar biasa. Anak-anak Bapak bisa lebih memahami dari tampilan video tadi, walaupun hanya sedikit, tapi alhamdulillah sudah luar biasa bisa mengartikan atau memberi pengertian tentang Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Dan sekarang Bapak akan mempresentasikan sedikit tentang pengertian 4 sifat Asmaul Husna. Silahkan kita perhatikan ke depan. Ya, peta konsep dalam pembelajaran kita adalah Allah adalah Maha segalanya. Sekarang kita akan membahas yaitu Al-Ghafar, As-Somad, Al-Wahid, dan Al-Afu. Ya, kita lanjut. Ya, Al-Ghafar. Ya, perhatikan ke depan. Di situ Al-Ghafar berasal dari kata ghafara yang artinya menutup. Jadi Allah itu menutup semua keburukan hambanya agar tidak tampak oleh orang lain. Ya, makanya Allah itu akan memberikan ampunan. Ketika kita meminta ampun kepada Allah, maka dosa kita itu akan dihapus dan tidak akan dinampakkan aib kita. Ya, Al-Afu ini pun berkaitan tentang apa dengan Al-Ghafar. Al-Afu berasal dari kata apa di situ? Menghilangkan. Setelah kita memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar, maka Allah akan memaafkan kita. Contohnya tadi si Arya berbuat buruk lalu bertobat meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan memaafkan, ya, menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, Al-Afu. Meneladani Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya memaafkan kesalahan orang lain. Ada Al-Wahid. Apa artinya Al-Wahid? Tunggal atau esa atau satu. Allah itu hanya satu. Kalau dua berarti bukan Allah. Ya, di situ meneladani sifat Al-Wahid. Pertama ada selalu mengucap la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Ya, selalu melaksanakan sholat wajib. Terus hanya berdoa dan meminta kepada Allah. Yang selanjutnya ada menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. Ya, fokus pada satu tujuan yang ingin dicapai. Ya, kita lanjut. Ada As-Somad. Ya, As-Somad artinya Allah itu tempat bergantung, tempat meminta. Jadi dari 4 nama semuanya berkaitan. Kalau kita berbuat buruk, kita meminta ampunnya sama siapa? Sama Allah. Selanjutnya bermohon hanya kepada Allah untuk mencapai cita-cita terbaik. Ya, kita harus banyak berdoa kepada Allah agar hidup kita lebih baik. Oke, paham ya semuanya ya? Dari 4 ini tadi, 4 Asmaul Husna, Al-Ghafar,
Al-Afu, apalagi Al-Wahid dan As-Somad, semuanya paham? Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang kita akan mencoba membuat kaligrafi dengan 4 nama ini. Ini Al-Afu. Ya, silahkan kalian kerjakan. Di situ sudah ada contohnya kaligrafi. Lalu nanti kalian buat yang sebaik-baiknya. Lalu kalian beri hiasan atau kalian warnai. Ya, silahkan dikerjakan di kertas LKPD tersebut. Nggak usah nyobek kertas, langsung saja di situ ya. Al-Afu, Abi artinya apa? Satu. Jangan lupa diberi namanya ya di tugasnya. Ya, yang sudah silakan dikumpulkan ke ketua kelompoknya. Nanti biar Bapak pilih. Oke, waktu kita 30 detik lagi. Ya, Pak, perhatikan semuanya sudah siap. Jadi silakan dikumpulkan. Sini. Sini. Alhamdulillah semuanya Bapak lihat cantik-cantik, luar biasa mengetahui pemahaman kalian tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya, ini silakan kalian kerjakan. Di sini ada 5 soal. Ya, ada 5 soal. Nanti Bapak kasih waktu 5 menit. Berarti satu soal ada 1 menit. Kalian kerjakan masing-masing ya kerjakannya ya.
Ya, 1 menit lagi. Silakan yang sudah selesai diperiksa kembali, dicermati kembali. Oke, sudah semua? Ya, kumpulkan. Dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, semuanya sudah paham tentang 4 nama Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Sudah? Ya, Bapak coba mau dengar pendapat dari kalian, dari salah satu kalian. Saya memahami dan mengetahui Asmaul Husna yang saya pelajari Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Somad. Ya, terima kasih refleksinya. Dengan adanya pembelajaran hari ini, harusnya kita akan lebih mendalami keimanan kita, lebih rajin beribadah kepada Allah dengan meneladani sifat-sifat dari Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Kita bisa lebih dekat dengan Allah, mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan jangan lupa selalu berbuat baik dan tidak boleh memiliki rasa dendam dengan mengamalkan sifat al-afu dan memberi maaf kepada orang lain. Jangan kita menyimpan dendam di hati. Mungkin untuk hari ini kita sudahi pembelajaran kita. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, silakan Wahyu pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.